Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Gimana nih, udah semangat untuk belajar? Nah, kali ini kita akan belajar ekosistem, yaitu pada tema 5, subbab 1 tentang komponen ekosistem. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari yang pertama, yaitu pengertian ekosistem, yang kedua, jenis-jenis ekosistem, yang ketiga, komponen ekosistem, yang keempat, daur hidup hewan, yang kelima, metamorfosis sempurna, dan yang terakhir ialah metamorfosis tidak sempurna. Nah, sekarang perhatikan gambar ini ya. Menurut kalian, apa itu ekosistem? Ekosistem terjadi pada setiap kehidupan yang melibatkan interaksi di antaranya. Jadi, ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari organisme hidup atau biotik dan lingkungan fisik atau abiotik yang saling berinteraksi di dalam suatu wilayah atau area tertentu. Ekosistem melibatkan hubungan kompleks antara organisme hidup satu sama lain dan dengan lingkungan mereka, termasuk faktor-faktor seperti iklim, tanah, air, sinar matahari, dan interaksi ekologis. Nah, selanjutnya ialah jenis-jenis ekosistem. Jenis-jenis ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami ialah ekosistem yang terbentuk karena pengaruh alam sekitar dan bukan karena campur tangan manusia. Contohnya sungai, laut, dan gunung. Ekosistem alami terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan perairan. Contoh ekosistem darat ialah ekosistem tundra, gurun, hutan hujan tropis, padang rumput, dan lain-lain. Contoh ekosistem perairan, contohnya ekosistem laut, ekosistem air tawar. Sementara itu, ekosistem buatan ialah ekosistem yang terbentuk karena manusia. Contohnya kolam ikan, akuarium, waduk, dan sawah. Nah, ini merupakan contoh gambar ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami yaitu ekosistem tundra, ekosistem gurun, termasuk ekosistem darat. Kemudian ekosistem laut dan ekosistem air tawar merupakan ekosistem perairan. Kemudian yang terakhir, bendungan dan kolam ikan merupakan ekosistem buatan. Kemudian ialah komponen ekosistem. Komponen ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik ialah semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem, baik tumbuhan, hewan, maupun makhluk mikroskopik seperti bakteri. Komponen biotik dalam ekosistem dibedakan menjadi tiga, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Kemudian yang kedua ialah komponen abiotik. Komponen abiotik ialah komponen yang terdiri atas semua lingkungan abiotik yang terdapat dalam ekosistem itu sendiri. Contoh komponen abiotik adalah udara, air, tanah, suhu, kelembapan, tekanan udara, mineral, dan cahaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa komponen biotik merupakan makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem. Kemudian komponen abiotik merupakan komponen mati, yaitu yang terdapat dalam ekosistem itu sendiri. Selanjutnya ialah daur hidup hewan. Daur hidup hewan adalah suatu proses di mana hewan atau makhluk hidup lainnya yang mengalami perubahan bentuk sepanjang hidupnya. Setiap makhluk hidup pasti mengalami daur hidup, akan tetapi tidak semuanya sama. Nah, daur hidup ini sebagai perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, daur hidup atau siklus hidup hewan juga sering dinamakan dengan proses metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna ialah metamorfosis yang dalam perkembangannya menuju dewasa mengalami perubahan bentuk tubuh, penampilan, dan perilaku yang berbeda.
Perubahan bentuk yang berbeda ini dimulai dari fase telur. Setelah fase telur sudah dilewati, maka fase selanjutnya yakni larva. Contoh metamorfosis sempurna ialah lalat, lebah, dan kupu-kupu. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna atau disebut juga dengan hemimetabola adalah metamorfosis yang tidak mengalami proses pupa dan larva. Jadi, hewan-hewan yang mengalami proses metamorfosis tidak sempurna akan langsung menuju fase dewasa. Contohnya ayam, sapi, kecoa, dan kucing. Jadi dapat ditemukan perbedaannya metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna pasti mengalami proses pupa dan larva, tetapi metamorfosis tidak sempurna ialah metamorfosis yang tidak mengalami proses pupa dan larva, tetapi akan langsung menuju fase dewasa. Nah, ini merupakan proses daur hidup hewan, salah satunya kupu-kupu. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Kupu-kupu dewasa bertelur, kemudian telur menetas menjadi ulat. Ulat akan menjadi kepompong, kemudian kepompong menjadi kupu-kupu muda. Kemudian kecoa. Kecoa ini merupakan metamorfosis tidak sempurna. Prosesnya ialah dewasa, kemudian bertelur. Bertelur ini akan menetas menjadi nimfa 1 atau disebut dengan kecoa kecil, kemudian tumbuh menjadi nimfa 2 atau kecoa yang muda, kemudian nimfa 3 menjadi kecoa muda, kemudian dewasa. Nah, untuk yang terakhir ini ialah berupa penugasan. Buatlah gambar proses daur hidup hewan, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna masing-masing satu, dengan syarat 5 anak tercepat dan benar dan menarik, maka akan mendapatkan tambahan nilai. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.